Shalom, puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah pertobatan yang mendatangkan pemulihan. Kita membahas dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 di mana ada 3 janji pemulihan Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan aku akan mendengar dari surga. Aku akan mengampuni dosa mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Kita juga sudah membahas saudaraku, yaitu untuk bisa mendapatkan janji pemulihan Tuhan. Ya kan? Ayat 2 Tawarik 7 ayat 14 menjelaskan kepada kita ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk menerima janji pemulihan Tuhan. Yang pertama adalah kita sudah membahas, ya kan? Jika kamu merendahkan diri di hadapanku, kata Tuhan, rendah hati. Yang kedua, jika kamu berdoa dan mencari wajahku. Kemarin kita bahas. Nah, hari ini saudara kita akan bahas syarat yang ketiga, yaitu jika kamu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya ingin ajak ibu bapak saudara untuk membacanya dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Sekali lagi kita akan baca sama-sama saudara ayat ini. Yuk kita baca dengan suara yang keras. Saudara ada di Holy Spirit Room dan saudara yang mengikuti secara online. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya kan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini yang kita mau bahas. Apa maksudnya saudara? Ya kan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita mungkin berpikir bahwa jalan-jalan yang jahat adalah perbuatan jahat. Atau kejahatan yang kita lakukan. Atau seseorang lakukan. Seperti kasus pembunuhan. Saudaraku yang sedang rame sekarang ini saudaraku. Berhari-hari itu beritanya itu saudara. Sampai simpang siur. Apakah itu kejahatan? Ya kan? Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang jahat di sini? Ya kan? Apa seperti kasus perkosaan, pelecehan seksual. Lagi ramai juga di Indonesia. Saudara, kejahatan ini. Ya, apa kasus penipuan? Ya, penipuan, penggelapan uang. Ya kan? Apakah penganiayaan dengan kerasan? Apa itu maksudnya dari yang kita mau bahas ini? Saudaraku, kita akan lihat apa kata Alkitab tentang yang dimaksud dengan kejahatan. Saudaraku, bukan itu. Bukan itu saudara kalau Alkitab bilangnya. Itu buah dari kejahatan. Katakan amin, itu buahnya. Tapi ada akar dari kejahatan itu apa sebenarnya? Akarnya apa? Kita lihat saudara, Yesaya 17 ayat 10. Apa kata Alkitab? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau telah melupakan Allah yang telah menyelamatkan engkau. Dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Katakan amin. Jadi dosa terbesar di mata Tuhan, kejahatan di mata Tuhan, itu adalah apa? Melupakan Allah yang telah menyelamatkan engkau. Jadi kejahatan itu adalah meninggalkan dan melupakan Tuhan. Kapan kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan? Ketika kita menolak untuk apa? Mendengarkan dan mentaati Tuhan. Katakan amin. Kapan saudara meninggalkan dan melupakan Tuhan? Ketika saudara, ya kan, menolak untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan saudara. Kesombongan, sikap tidak tahu berterima kasih, menolak untuk bersyukur. Ini yang menyebabkan iblis dilemparkan dari sorga. Dibuang dari sorga. Dan ini yang sebenarnya akar. Setiap kali kita meninggalkan Tuhan. Setiap kali kita melupakan Tuhan. Apa yang terjadi?
Tuhan menutup langit dan kita tidak akan dapat hidup di dalam berkat Tuhan. Kapan kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan? Ketika kita tidak tahu terima kasih. Ketika kita menolak bersyukur. Bahkan kita mengklaim, ya kan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita klaim itu semua karena hasil keringat saya. Saya rintis dari nol dan sekarang sukses semata-mata hasil keringat saya. Bukan bantuan orang tua saya, bukan karena orang lain. Ya kan? Dia memang gak nyebut nama Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan. Ini yang namanya dosa di mata Tuhan. Dosa kesombongan dan sikap tidak berterima kasih. Itulah meninggalkan Tuhan, menyingkirkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita lakukan hal ini, mungkin orang itu masih ada di gereja. Saudaraku, tapi ini ya kan? Nah, apa penjelasan Alkitab tentang jalan-jalan yang jahat yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa hidup di atas surga yang terbuka, langit yang terbuka. Coba kita lihat saudara, apa sih maksudnya kejahatan ini? Lebih dalam lagi, ya. Ulangan 28 ayat 15. Ya kan? 20 sampai 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kadang-kadang orang tuh pada bingung, mengapa? Kok aku susah terus, gagal terus. Orang kok benci terus. Kok gak berhasil segala macam. Kapan Tuhan pulihkan aku? Kapan aku disembuhkan? Teriakan kita terus seperti itu. Coba cek. Ya kan, apakah kita berada di jalan-jalan yang jahat? Apa kejahatan? Meninggalkan dan melupakan Tuhan. Ayat 20 kita lihat ini saudaraku. Baca yang keras. 1, 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Jadi bukan karena kasus penipuan, bukan kasus pembunuhan di sini, bukan kasus-kasus yang lain. Saudaraku, yang menyebabkan saudara kutuk itu turun, tetapi karena kamu telah meninggalkan aku. Kapan kita tinggalkan Tuhan? Ketika kita berkata bahwa yang gak perlu lagi doa-doa. Emang doa bisa kasih makan kamu? Apa ibadah-ibadah gereja-gereja? Sama aja orang gereja itu. Ketika kita mulai ucapkan kata-kata dengan penuh kesombongan. Lalu kita hakimi semua orang. Saudaraku, pada saat itu Tuhan bilang, ya kan, kamu sombong. Kamu melupakan daripada kebaikan Tuhan. Kamu telah meninggalkan aku. Dampaknya apa? Tuhan bilang, ya kan, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara. Saudara tahu arti huru hara gak? Kalau udah terjadi huru hara, nggak tenang batinnya. Ini batin nggak tenang. Saat seorang sudah meninggalkan Tuhan, dia ngerasa ini gue punya usaha gue, karena gue. Kalau orang Betawi sekarang, gue semua gue. Saudaraku. Jadi syarat yang ketiga ini sangat berkaitan dengan syarat yang pertama. Kalau kita tidak bisa merendahkan diri atau menjadi orang rendah hati, maka kita akan sulit mengalami yang namanya pemulihan dari Tuhan. Katakan amin. Ya kan, yang kedua, kalau kita rendah hati pasti kita berdoa dan cari wajah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak mungkin, ya kan, kita berkata bahwa aku sudah tinggalkan kejahatan. Tetapi kita bersikap sombong.
tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Yang kedua, kita tidak akan, kalau ada apa-apa mau apa, kita jalanin. Apa yang kita mau hari ini harus paksa. Pendapat kita ngomong sama orang, entah sama siapa kan, ayo ikutin, kalau enggak, kok ini. Itu kan kesombongan. Tapi kita tidak cari Tuhan. Saudara Yesus, ini arti kata engkau telah meninggal. Huru hara. Jadi dari hidupnya dia gak tenang terus. Penghajaran ke antara kamu. Kayaknya belajar terus kayaknya. Waduh, orang kayaknya datang bertubi-tubi menghantam. Hantaman-hantaman. Seperti dia sampai ngalami stres. Ya kan? Karena jahatnya perbuatan tuh di mata Tuhan tuh. Kamu telah meninggalkan aku. Ayat 22, Tuhan akan menghajar engkau dengan apa? Batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama. Hama kan seperti kayak kerja dapat duit. Ada aja mobil ketabrak lah, bengkel, ke apotik, rumah sakit. Ini hama ini. Penyakit gandum, ini bicara hal yang menggerogoti makanan. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ayat 23, baca yang keras. Juga langit yang ada di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Kalau istilah ini terjadi dalam hidup kita, habis kita. Saudaraku, langit di atas kepala kita jadi tembaga, artinya apa? Kering, gak ada hujan. Doa-doa gak naik. Saudara hidup dalam kekeringan, sombong. Saudara, apa yang dibawa tanah jadi apa? Jadi besi. Yang kita tanam, yang kita tabur, nggak bisa ada hasil. Ketahuilah saudara, semua Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia sangat rindu memberkati hidup kita. Tetapi respon kita seharusnya adalah mengasihi Tuhan dengan mendengarkan suaranya. Melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Katakan amin saudaraku. Jika kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Saudara ingat ini. Saudaraku. Kalau kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Ya kan dengan menolak, mendengarkan. Mentaati perintah dia. Ya kan menolak. Gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Bahwa semua yang kita punya. Semua yang kita capai. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Ya kan? Apa yang terjadi? Kita sudah baca tadi. Akan timbul berbagai macam apa saudaraku. Perbuatan daging nantinya. Kalau kita lupakan Tuhan. Maka kita hidup dalam apa? Perbuatan daging. Kedagingan kita akan jalan. Nah inilah yang namanya akhirnya nanti apa? Saudaraku. Perbuatan jahat yang datang. Kalau kita nggak deket, kita lupakan Tuhan. Kita lupakan. Apa itu perbuatan daging? Galatia 5:19-21 katakan apa? Perbuatan daging telah nyata. Jadi ini perbuatan daging ini yang didaftarkan. Itu akibat seseorang, apa saudara? Melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara tahu kecemaran itu apa saudaraku? Ya kan? Suka jelekin orang. Bikin kecemaran. Ya kan? Sebarkan gosip dan fitnah yang tidak benar. Saudaraku ini kan merusak. Cemar. Bikin keruh. Semuanya. Sehingga orang punya pikirannya tidak jernih. Pikiran orang jadi kotor. Tercemar pikiran orang. Itu namanya kecemaran. Dengan kata-kata yang negatif, kata-kata jahat, kata-kata kebencian. Saudara, ini apa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Senang kalau orang tuh ribut. Saudara, orang bertengkar. Itu kecemaran. Ya, itu perbuatan daging. Penyembahan berhala. Ada banyak berhala-berhala bukan berupa patung. Saudaraku. Sesuatu yang di luar Tuhan, yang jadi idola kita, yang jadi pusat perhatian kita, itu yang namanya berhala. Katakan amin. Ya, kadang-kadang berhala kita adalah
perbuatan dan hasil karya kita sendiri itu berhala. Lihat dong tuh hasil karya saya. Lihat dong tuh anak-anak aku karena hasil didikan saya. Itu berhala. Seringkali kita menyembah hasil karya kita. Kita bukan menyembah Tuhan Allah kita. Ini yang bikin masalah. Ini kan setelah kita tinggalkan Tuhan dan lupakan Tuhan, maka perbuatan daging ini yang keluar. Saudara, lihat dong tuh pabrik saya, lihat dong toko saya. Oh, yang lebih rohani lagi, kelihatan rohani. Lihat dong gereja saya, jumlah jemaat saya. Ini saudara perbuatan-perbuatan daging. Katakan amin. Yang namanya penyembahan sihir. Saudara, sihir bisa seperti kayak kuasa gelap. Tetapi sihir itu bicara tentang apa? Berusaha untuk memainkan perasaan orang, pikiran orang untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ya kan saudara, sihir, perseteruan itu, ya kan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Rendah hati banget Rasul Paulus. Seperti yang saya tak berbuat dahulu semua ini. Ya kan? Aku peringatkan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia tinggalkan Tuhan. Maka perbuatan daging yang muncul, dia gak dapat bagian kerajaan Allah. Persis itu saudaraku. Kasih yang ngerti katakan amin. Kita nggak bisa cuman, kamu jangan mencuri, kamu jangan berzina, kamu jangan menipu, jangan narkoba. Bukan itunya. Poinnya adalah bawa orang ini kembali ke Tuhan. Ketika dia selalu bisa mengingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan, maka saya percaya buah roh yang keluar. Buah roh, karakter Kristus yang keluar. Katakan amin. Ya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, saudaraku ya. Kalau kita melupakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita tidak berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita berpikir semua itu bukan Tuhan. Maka kita berpikir bahwa pacar kita, suami kita mungkin, usaha kita, kekayaan kita, jabatan kita, itu yang menyelamatkan kita. Kalau kita lupa dan menyelamatkan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, Tuhan mau berkata kepada setiap kita, akulah yang menyelamatkan kamu. Dengan kata lain, dalam terjemahan yang lain tuh saya baca di dalam Yesaya itu yang tadi kita bahas, baca ya. Akulah Tuhan tempat perlindunganmu yang paling aman. Aku ingin melindungi kamu dan memelihara kamu sebab kamu adalah anakku. Amin saudaraku. Ketika seorang anak, saudara, bungsu, ya, saudaraku, datang kepada bapaknya dan meminta bagian warisan milik dia. Untuk dia mau pergi ke satu negeri yang jauh. Saudara, tinggalkan bapaknya. Lalu melupakan bapaknya. Saudara tahu hasilnya apa? Saudaraku, secara ekonomi, moralnya merosot. Dulu, moralnya merosot, rohani merosot. Yang kedua apa saudara? Ekonominya merosot. Lalu yang ketiga, status sosial dia merosot. Dari seorang anak turun menjadi seorang budak. Dan mau makan di kandang babi dengan makanan babi. Tidak bisa makan. Saudara Kristus, hari ini ada banyak orang berkata, kapan Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Kapan aku sudah doa, Tuhan pulihkan ekonomi saya? Kapan Tuhan sembuhkan sakit saya? Sudah capek aku nih. Saudara mungkin berpikir seperti itu. Kata kuncinya adalah Tuhan mau berkata bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Katakan amin. Syarat keempat, syarat yang ketiga ini berkaitan erat dengan syarat pertama dan kedua. Rendah hati, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Katakan amin.
Syarat empatnya adalah bertobat, kembali, dan ingat akan Tuhan. Kata bertobat dalam bahasa Yunani-nya itu adalah metanoia. Katakan bersama dengan saya, metanoia. Apa arti metanoia? Perubahan pikiran. Perubahan cara berpikir. Ya kan, kita mengubah pikiran kita tentang kehidupan. Kita berpikir kita akan hidup selamanya di sini. Ketika kita bertobat, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini itu sementara. Hidup adalah persiapan untuk, ya kan, kita bisa hidup di sorga. Katakan amin saudara. Hidup di dunia ini adalah hidup di dunia yang tidak sempurna. Tuhan tidak pernah memprioritaskan kenyamanan, kenikmatan untuk hidup di dunia ini. Tapi dia prioritaskan untuk apa saudara? Memproses, membentuk karakter kita. Etika kita. Soal kenyamanan dan kenikmatan nanti triliunan tahun di sorga. Tapi di sini proses. Katakan amin saudara. Itu bukan berarti Tuhan benci dengan kalau kita senang, kita nikmat hidup, enak-enak, sukses. Bukan Tuhan benci hal itu, tidak. Seringkali di dalam proses pemulihan, Tuhan lebih lihat untuk membentuk karakter kita. Lebih lemah lembut, lebih rendah hati. Lebih murah hati. Katakan amin. Ketika dia buru-buru, ya udah sama sakit ya, doa, cepat sembuh doa. Tapi kita gak belajar sesuatu untuk karakter ini. Saudara, karena di sorga ini kita udah gak sakit lagi kok. Kita gak miskin lagi. Kita gak susah lagi, gak dihina lagi, gak difitnah lagi. Nikmat saudaraku Yesus. Itu namanya bertobat. Katakan amin saudara. Jadi ketika kita saudara berubah cara bertentang hidup, saudara bisa percayalah bahwa Allah turut bekerja segala sesuatu untuk datang kebaikan. Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, kita berpikir proses ujian iman. That's all. Enggak frustrasi kita. Ini namanya berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan hati artinya gini. Yang selama ini fokus perhatian kita kepada dunia. World. Lalu kita mengalihkannya kepada apa? Firman Tuhan atau word. Apa kata firman? Bukan apa kata dunia. Itu bertobat. Kata bertobat bukan kata yang mengerikan. Bukan kata yang sering diomong terus sama pendeta atau mama kita. Yang selalu ngomong kalau marah, bertobat kau. Jadi kita kayak terhina kalau disuruh bertobat gitu loh. Emang aku maling apa? Aku penjahat apa? Kau suruh aku bertobat. Kata bertobat itu sebenarnya bagus. Enggak. Bukan kata yang jelek atau kata yang mengerikan. Kata yang indah. Karena bertobat bicara tentang kita mau mengubah sudut pandang, cara kita berpikir tentang kehidupan, tentang sukses. Tentang apa yang penting buat hidup ini. Tentang masa lalu. Tentang masa depan. Tentang seseorang. Itu namanya bertobat. Kalau cara kita memandang tentang seseorang yang pernah berbuat jahat sama kita. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kita belum bertobat. Kita belum berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara ngerti gak sini? Katakan amin. Itu aja ceknya. Ya kan? Kita sering, belum bertobat dia. Gitu kan? Yang kita lihat kan tentang yang. Tapi apa kita sudah bertobat? Itu poin. Ya kan? Jadi bertobat itu mengalihkan perhatian dari dunia kepada firman Tuhan intinya. Dari apa kata dunia kepada firman Tuhan. Ketika kita bertobat, kita berbalik dari rasa bersalah kepada pengampunan. Dari rasa benci, pahit kepada kasih Tuhan. Mau mengampuni. Dari kegelapan kepada terang. Dari hidup tanpa tujuan kepada hidup dengan tujuan. Dari hidup yang putus asa terus. Negatif terus. Pokoknya kalau apa gak mungkin lah. Susah lah. Aku udah coba. Kita mau bertobat. Berbalik dari jalan yang jahat artinya apa? Aku akan coba. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku.
ada pengharapan. Katakan amin. Jadi pertobatan itu bukan sesuatu yang mengerikan seperti seseorang mau kasih sel kanker sama kita. Enggak, saudaraku. Pertobatan itu sesuatu yang bagus dan positif. Yang mengubah hidup kita. Katakan amin. Ya, tanpa bagus. Apa pertobatan itu? Alkitab katakan, Amsal 28 ayat 13 katakan apa? Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Dapat kasih karunia. Akan disayangi. Ya kan, artinya apa? Mengakui dan meninggalkan. Bukan menyimpan. Sering saya sudah ngomong terus, jangan nyimpen kesalahan. Sehingga nyimpen benci sama pahit. Ini sel kanker rohani. Yang akan menggerogoti habis. Yang namanya rohani kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita akan tubuh penyakit. Ya kan? Seringkali juga saya ngomong, jangan, kalau kita udah ngerti jangan suka nyimpen. Ya kan? Rasa bersalah, rasa benci dan lain sebagainya. Dan juga yang penting juga jangan nyimpen apa saudaraku. Jangan nyimpen penyakit. Ada banyak orang sakit, disimpan gak diobatin. Itu juga nasihat. Ya kan, tubuh kita ini justru jangan biarkan. Saudara, kalau sakit sedikit doa sama Tuhan. Ya kan, tanyain, cari informasi. Harus diobatin, cepat sembuh. Katakan amin saudara. Ini kan jangan simpan penyakit. Ada orang, darah tinggi biarlah, santai lah, ya kan. Biasa, aku memang keturunan darah tinggi. Tidak diobati dan tidak minum obat. Akhirnya ngapo nasib jadi jelek gini, kena stroke. Ngerti saudara? Ya cobaan dari Tuhan emang. Berat sekali berat. Bukan itu dong kalau gitu. Hikmat. Katakan amin. Nah ini hal-hal yang seperti ini cepat jaga kesehatan, jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan mental, ya kesehatan jiwa, pikiran, perasaan dan kekuatan kemampuan untuk ambil keputusan. Itu harus dijaga. Caranya dengan apa? Ya ini sudah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya metanoia, itu roh kita. Nah, apa yang terjadi saudara kalau kita bertobat? Ya, pertobatan selalu membawa kelegaan. Dari kelegaan menuju kepada apa? Pemulihan. Katakan amin. Kisah 3 ayat 19 ayat 2 sampai 20 katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Katakan amin. Jadi pertobatan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, waktu kelegaan ini akan mendatangkan apa? Pemulihan yang seutuhnya buat hidup kita. Amin saudaraku. Ya. Kita semua membutuhkan waktu kelegaan. Kita mau lega dalam hidup kita. Katakan amin. Kelegaan ini bicara rest. Tempat perhentian. Itu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, kapan itu bisa? Ketika kita mengakui dosa dan kesalahan, menerima pengampunan dan kasih Tuhan. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat Yakobus 5 ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Katakan amin. Saling mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuhnya penyakitnya sembuh. Rohaninya sembuh. Hubungannya sembuh. Dengan Tuhan, dengan sesama. Dan keuangan saudara sembuh. Saudara mau mengalami pemulihan yang seutuhnya? Pastikan saudara adalah umat Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa umat Tuhan? Mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak malu menyebut dirinya orang Kristen, anak Tuhan. Anggota gereja ini A, B, C. Tidak malu. Ya. Umat Tuhan yang bagaimana yang akan mengalami pemulihan dan kesembuhan? Mereka yang mau merendahkan diri, hidup dengan rendah hati. Berdoa mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan katakan, kalau kamu lakukan 3 hal ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Rendah hati. Berdoa cari Tuhan tiap hari. Kita udah belajar tentang doa kemarin. Berbalik dari jalan yang jahat. Aku akan lakukan 3 hal.
aku akan mendengar dari surga. Yang kedua, aku akan ampuni dosamu. Yang ketiga, aku akan memulihkan negerimu. Saya berdoa, saudari berkati dengan pesan sepanjang minggu ini. Khususnya untuk hari ini. Mari saudara Yesus, mari kita berbalik. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Belajar jadi orang tahu diri dan tahu terima kasih. Kalau kita tidak lupa sama Tuhan, kita bisa berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan. Pasti kita bisa tahu terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik sama kita. Katakan amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa.